semua, selamat datang di Asia Podcast. Jadi kenalin, di sini ada aku Aileen sebagai host Dan aku Sanas. Di sini kita sudah mengundang dua narasumber, yaitu Halo semuanya, aku Isna. Aku Arum. Jadi di sini kita bakal bahas apa sih, Bahas guys? apa ini? Ya. jadi sekarang kita akan membahas tentang sesuatu yang kata orang-orang tuh sangat melekat nih sama Gen Z. Apa tuh? nih? Nah, itu adalah konsumerisme. Yeay. Coba kalau menurut Arum sama Isna, konsumerisme tuh apa sih sebenarnya? Nah, siapa dulu nih? Aku sih. Ya, oke. Kalau aku ya, konsumerisme itu bisa kayak FOMO ya guys. Apalagi kita angkatan Gen Z ya, jadi sangat melekat dengan kita ini. Nah, kalau aku sendiri, konsumerisme itu menurut aku kegiatan yang boros-borosan gitu. Siap. Jadi kalau menurut ahli ataupun dari internet tuh sebenarnya konsumerisme tuh apa sih, Kak Sasa? Jadi, kalau menurut Wikipedia, konsumerisme itu merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Gitu. Jadi intinya tuh sebenarnya kayak nggak perlu-perlu banget ya sebenarnya, Iya. cuman tuh tetap dibeli terus gitu kan. Karena kita Gen Z. Karena kita Gen Z. Nah, jadi kalau menurut Arum sama Isna, contoh konsumerisme yang sekarang ini tuh lagi marak di Gen Z itu apa sih? Akhir-akhir ini ya, banyak kayak konsumerisme tuh terjadi saat angkatan kita nih, ada yang viral kayak Labubu, terus ada kayak coklat Dubai. Itu kan sebenarnya nggak perlu banget ya guys buat apa ya, ngikutin buat kita beli juga gitu loh, karena kayak ngapain. Terus kalau aku sendiri tuh biasanya Gen Z itu FOMO dengan barang-barang yang branded gitu. ya. Kan itu mahal ya untuk Iya. kita ini yang belum bekerja. Kita harus bergaya sesuai Dengan apa kemampuan adanya kita. dan kemampuan diri sendiri ya guys, jadi jangan FOMO. FOMO. Jadi sebenarnya kan dari tadi kita ngomongin tentang FOMO. FOMO tuh apa sih sebenarnya? Nah, jadi FOMO itu singkatannya adalah Fear of Missing Out. Nah, artinya apa sih? Nggak tahu nih. Di sini ya. Oke guys, nanti editor ya bakal taruh. Nah, jadi kan tadi kan kita bahas soal Labubu, itu kan harganya mahal banget ya. Iya, betul. Apalagi kalau kita ikut yang just tip Ya, terus Labubu gitu itu ya. belum ada di Indonesia guys. Jadi kalau kita mau beli, kita bisa kayak just tip dan itu harganya bisa lebih mahal dari harga aslinya. Jadi guys, baru-baru ini orang-orang atau ya kita Gen Z ini tuh lagi marak-maraknya, lagi gencar-gencarnya untuk beli skincare ataupun make up, dan juga banyak banget brand-brand make up ataupun skincare yang baru-baru rilis gitu ya, Iya. baru-baru ada sekarang ini. Nah, terus ada seorang dokter yang mereview skincare dan make up yang baru-baru aja muncul itu untuk mengecek kandungan-kandungan yang dibilangnya tuh skincare dan make up itu tuh overclaim gitu. Gimana Menurut tanggapan kalian gimana? Kalau menurutku ya, itu tuh kayak sebenarnya dokternya itu udah baik. Dia kayak membantu masyarakat untuk apa ya, lebih teliti sebagai konsumen kan, karena produk yang overclaim tuh sebenarnya bahaya banget buat muka. Terus banyak warga Indonesia yang belum mengerti sama hal-hal tersebut. Jadi kayak dia misalnya FOMO ya guys, kembali lagi ke FOMO, dia FOMO sama skincare, terus akhirnya dia beli tanpa
tahu isi kandungan yang ada di skincare tersebut. Nah itu kan juga dengan nggak tahu kandungannya itu kan ya pastinya dapat merusak kulit kita ya. Iya. Jadi ya sebenarnya dengan kalian FOMO itu malah bisa merugikan diri kalian sendiri karena dengan membeli skincare yang overclaim karena berkat kefomoan kalian, konsumerisme kalian itu bisa merusak kulit kalian. Iya, apalagi harganya kan lumayan mahal Iya. ya. Nah, kalian beli skincare yang mahal-mahal gitu, tapi terus muka kalian rusak, malah Yes. perawatannya tambah mahal lagi Iya. untuk menyembuhkannya. Jadi guys, kalian kayak sebagai konsumen harus pintar dalam memilih itu. Nah, terus kalau menurut kalian ada nggak sih dampak dari konsumerisme itu sendiri buat kita sebagai ya makhluk sosial ataupun untuk lingkungan kita nih yang sangat rawan gitu? Sebenarnya ada dampaknya, kayak misalkan kan kita kalau beli dengan online kan tentunya ada plastik bubble wrap itu ya. Itu biasanya kan dibuang sembarangan, jadi bisa mengotori lingkungan kita gitu. Terus kalau untuk masyarakat sendiri, contohnya kayak di pasar Tanah Abang itu kan jualan baju. Nah sekarang kan banyak Gen Z yang membeli perlengkapan baju ataupun celana mungkin itu kan secara online karena mereka menganggap kan lebih murah atau banyak diskonnya gitu. Nah sebenarnya itu tuh merugikan untuk masyarakat sendiri karena di pasar offline itu kan jadi nggak laku ya tentunya. Nah itu kan tentunya mengurangi hasil yang tadinya banyak jadi sedikit gitu. Iya, dan mereka tuh nyari yang di online karena merasa lebih murah, tapi mereka malah lebih sering beli ya. Iya. Jadi jadinya tetap mahal guys. Oke, ini Kak Sarah sebenarnya dampak negatif ya dari konsumerisme dengan belanja online. Kita tuh juga jadi lebih sedikit berinteraksi dengan orang-orang atau masyarakat Yes, gitu loh. betul. Karena kita kan kalau belanja online di rumah nih, kita bisa cuma megang HP terus barangnya bisa datang. Sedangkan kalau kita langsung datang, kita tuh kayak bisa berinteraksi dulu dengan kayak warga-warga, dengan warga pasar, sehingga kayak jadi minim interaksi. Nah itu mungkin adalah salah satu alasan kenapa anak-anak Gen Z itu pada nggak bisa nawar guys. Iya. Benar. Karena kalau offline kan kalau online kan jadi kayak cuma rebahan aja bisa langsung check out Iya. gitu. Dan itu harganya udah terpatok ya. Iya. Kalau kita lihat orang-orang tua kita gitu kan, kalau ke pasar tuh kayak santai gitu loh, kayak apa ya, nawar juga nawar gitu. Kita Kalau kan Gen Z ya, belum iya, bisa guys. kayak Iya. beda gitu. Gimana Gen Z yang berani nawar dari 100.000 jadi 50.000? Ada. Nah, iya, ibu-ibu. Ibu-ibu. Nah selanjutnya aku mau tanya nih sama para narasumber ini. Tadi kan di awal kan Kak Arum sempat bilang kalau salah satu contoh dari konsumerisme sendiri itu adalah FOMO untuk membeli barang-barang branded atau barang-barang yang bermerek dan mahal, istilahnya gitu. Nah gimana sih tanggapan kalian tentang FOMO terhadap barang-barang branded ini yang banyak dilakukan sekarang? Sebagai Gen Z sih ya, ini tuh sebenarnya nggak harus membeli barang branded karena dengan produk lokal juga sebenarnya kualitasnya itu udah bagus, bahannya juga mungkin bisa lebih awet gitu daripada barang-barang yang branded kan. Terus juga harganya lebih murah gitu. Jadi mungkin Gen Z bisa mengganti produk brandednya itu dengan produk lokal yang di dalam negeri untuk biar selalu cinta Indonesia gitu. Nah, dari tadi kan kita membahas dampak buruk nih dari konsumerisme. Kalau menurut kalian tuh ada nggak sih dampak positifnya? Siapa dulu nih? Aku dulu ya. Ya. Oke, kalau dampak positifnya dari konsumerisme itu sebenarnya bisa membuat atau membuka lapangan pekerjaan ya. Karena kalau lagi pada FOMO nih, otomatis kan kayak produksinya semakin banyak sehingga kayak pabrik atau tempat pembuatannya tuh membutuhkan banyak karyawan sehingga kayak membuka lapangan kerja bisa untuk tetangga-tetangganya atau kayak dari luar yang memang membutuhkan pekerjaan saat itu. Nah, berarti kan dengan dampak positifnya ISNA ini berarti kan juga menumbuhkan pertumbuhan ekonomi karena permintaan barang itu meningkat kan. Terus juga selain itu
mendorong inovasi produk agar lebih kreatif dan dapat bersaing dengan produk luar negeri. Oke, nah aku mau nanya nih sedikit. Kan kita sebentar lagi bulan Ramadan nih, kita kan mau lebaran. Misalnya kalau lebaran tuh kan pada beli baju baru nih. Yeah. Nah kalau kalian biasanya menurut kalian itu perlu atau tidak? Siapa dulu? Kalau aku sih sebenarnya, kalau aku kan karena aku setiap lebaran selalu beli baju. Jadi menurut aku penting sih, karena kalau di keluarga aku itu biasanya di tiap lebaran itu selalu ganti warna bajunya. Ya, gitu. Momen guys, itu kayak Ya, momen suatu momen setiap gitu, tahun. setiap Kayak tahun. kembaran gitu ya. Iya. Jadi kayak setuju sih dengan Iya. setiap lebaran membeli baju baru gitu. Iya. Ya, karena kan beberapa orang tuh beranggapan kalau misal kita lebaran, kita kan ketemu orang-orang nih, kita harus berpenampilan sebaik mungkin. Iya. Ya, jadi mungkin bisa nih guys kita terapin itu di saat-saat tertentu seperti itu ya, jadi Iya. di waktu yang penting gitu itu tidak apa-apa, tapi tidak menjadi kebiasaan. Ya, tidak setiap bulan beli baju Iya, ya. setiap tahun. Tahun sekali berarti ya. Oke guys, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast kita tadi adalah konsumerisme tuh sebenarnya istilahnya boros-borosan ya. Jadi membeli apa yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, terus dalam konsumerisme tadi kita juga membahas mengenai FOMO, yaitu fear of missing out, di mana orang-orang itu pada takut ketinggalan tren gitu karena gengsi, jadinya mereka mendekat ke konsumerisme. Jadi guys, yang udah dibahas tadi, kita jadi tahu dampak positif dan negatif dari konsumerisme. Ya, dan pesan moral yang dapat kita ambil dari podcast kali ini adalah jangan membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, karena membeli barang yang FOMO itu dapat menyebabkan konsumerisme gitu. Jadi sekian podcast dari kita. Kita Asia Podcast pamit undur diri. Bye.